Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semua, gimana nih kabarnya? Balik lagi bareng saya Al dalam acara 9 PM. Perjalanan menyusuri Bandung Selatan kala itu terasa sedikit berbeda dari biasanya. Aku dan tim hendak berkunjung ke rumah seorang budayawan sepuh untuk tujuan sebuah riset. Ini pun kali pertama kami mengunjungi rumah beliau yang letaknya berada di sebuah desa di ketinggian Bandung Selatan. Tentu tak bisa kusebutkan secara spesifik lokasinya di mana. Namun, kalian yang tinggal di sekitar Bandung pasti tak asing dengan tempat yang terletak di antara hamparan kebun teh dan hutan-hutan yang terbilang masih sangat asri. Lokasi desa yang berada di tengah-tengah alas, yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota, menjadikan tempat ini begitu eksotis kala siang. Namun, diselimuti misteri ketika malam menjemput. Sensasinya pun terasa sangat berbeda kala malam tiba. Kami pun berhenti di batas sebuah gapura desa. Walaupun sudah dekat dengan tempat yang kami tuju, namun kami tidak ingin mengambil resiko. Tebalnya kabut cukup membahayakan kami apabila kami tetap melanjutkan perjalanan. Terlebih lagi, tak satu pun dari kami yang mengetahui medan jalan. Mobil pun terparkir dan kami memutuskan untuk menepi terlebih dahulu. Aku dan Eza turun untuk membakar sebatang rokok. Sepanjang mata memandang yang terlihat hanya hamparan kebun teh yang sangat luas. Namun, di antara kabut samar-samar, aku melihat sebuah objek yang sangat menarik mata. Aku pun melihat sebuah rumah tua yang menjadi satu-satunya bangunan yang berdiri di tengah-tengah kebun. Aku menduga itu adalah rumah kosong karena tak ada satupun lampu yang menyala. Namun, dari balik jendela aku seperti melihat satu sosok tengah berdiri menatap ke arah kami. Karena penasaran, aku pun fokus memperhatikan sosok tersebut. Dan tiba-tiba, aku melihat sosok besar berbalut kain putih, berkuncup seperti pocong, sedang menatap ke arah kami dari balik jendela. Semakin aku perhatikan, rupanya kian jelas terlihat sosok pocong yang berkulit hitam legam sedang melihat ke arah kami dengan tatapan yang sangat tajam. Timku pun sudah bisa menebak maksud dari raut wajahku yang seketika berubah. Kami pun segera memacu mobil kembali menuju tempat yang ingin kami datangi. Hingga sesampainya kami di tempat tersebut, terlihat seorang budayawan sepuh yang dipanggil Aki sudah berdiri menunggu kami di teras rumahnya. Kami pun bersalaman, kemudian kami dipersilakan masuk oleh Aki. Aku sedikit merasa gusar dengan ingatan mengenai sosok pocong yang baru saja kulihat. Dan itu sangat mengganggu pikiranku.
Melihat aku yang sedang tidak karuan, Aki pun bertanya apa yang terjadi padaku. Sontak saja aku pun menjawab pertanyaan Aki, kalau sebenarnya aku melihat sosok pocong di sebuah rumah yang berada di tengah-tengah kebun teh. Semua orang pun terkejut mendengarnya, tapi anehnya Aki malah tersenyum mendengar ucapanku barusan. Pasti di rumah pocong ya. Orang-orang di sini udah pada tahu. Dulu orang yang ilmu, pesugihan juga. Terus dia meninggal dunia, tapi katanya hidup lagi. Orang-orang sekitar taunya dia mati suri, padahal yang mereka gak tahu kalau yang hidup lagi itu pocongnya. Aki membuka cerita yang entah mengapa membuatku sangat tertarik untuk menyimaknya. Malam itu kami mendengar kisah tentang rumah pocong hitam yang ternyata telah melegenda di wilayah ini, dan tak hanya dari Aki. Besok harinya kami mendapat kesaksian dari narasumber yang mana merupakan tukang kebun dan bekas penjaga rumah tersebut. Sebut saja namanya Pak Sarno, pria tua asli pribumi Parahyangan yang mengisi hari-hari tuanya dengan berkebun. Namun, jauh sebelum itu, dia bekerja mengabdi kepada salah satu keluarga konglomerat desa, pemilik sebagian besar kebun teh di wilayah ini pada masa jayanya. Sebelum akhirnya satu peristiwa di luar nalar membuat keluarga tersebut merosot bangkrut dan berakhir sangat tragis. Dituding sebagai pelaku pesugihan ilmu hitam, mantan majikan Pak Sarno tak lain merupakan pemilik dari bangunan tua di tengah hamparan kebun teh yang kini dijuluki sebagai rumah pocong. Menurut keterangan Pak Sarno, pemilik rumah tersebut dahulunya adalah orang yang amat baik. Bukan hanya pada Pak Sarno dan keluarganya saja, melainkan dia juga dikenal oleh warga sebagai orang yang sangat dermawan. Hampir sebagian besar kepala keluarga di desa ini dirangkul untuk bekerja di perkebunan dan pabrik pengolahan teh miliknya dengan bayaran upah di atas rata-rata. Kemurahan hati membuat sosoknya begitu disegani di desa. Namun, semua berubah ketika suatu peristiwa yang membuat bisnisnya terjun bebas. Tak satu pun yang mengetahui penyebab pastinya, namun seolah-olah musibah datang bertubi-tubi secara sengaja menimpa keluarga mereka. Sampai akhirnya pemecatan massal pun terjadi. Akan tetapi, bukan itu yang membuat warga menjadi resah, melainkan peristiwa tragis beruntun dimulai dari hilangnya beberapa pekerja dan disusul oleh tewasnya para pekerja yang menurut mereka meninggal secara tak wajar. Berdasarkan cerita dari keluarga para pekerja yang tewas, rata-rata korban menunjukkan tanda yang cukup ganjil sebelum akhirnya sakit dan meregang nyawa. Para korban biasanya keluar rumah dan berjalan tanpa sadar saat tengah malam. Mereka berjalan ke arah kebun teh dan
kerap kali histeris karena mengaku dikejar-kejar oleh sosok pocong. Namanya Pak Sura. Pak Sarno tampak gemetar setelah menyebutkan nama tersebut. Dia menelan ludahnya sendiri seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Pak Sarno seperti memiliki kisah kelam yang sangat dalam dengan majikannya tersebut. Bola mata Pak Sarno mengawang jauh, mengingat ingatan beberapa dekade silam yang menjadi awal mula rumah tua yang tadinya sangat megah, kini menjadi muasal penebar teror hingga dijuluki sebagai rumah pocong Sura. Banyak warga di sini yang melihat penampakan pocong itu secara langsung. Katanya pocong itu sering menampakkan dirinya di teras rumah. Warga yang melihat pocong itu mengatakan kalau wajahnya sangat hitam, kulitnya banyak luka bekas bakar yang masih basah dan dipenuhi belatung. Tutur Pak Sarno membuka ceritanya. Kami pun yang mendengar cerita tersebut seketika langsung mual menahan muntah. Pak Sarno pun memulai ceritanya. Sekitar tahun 2014, sebuah mobil off-road keluaran edisi terbaru berhenti di halaman rumah tua yang sudah puluhan tahun dibiarkan kosong sejak ditinggalkan oleh pemiliknya. Pak Sarno pun berjalan pelan menghampiri mobil tersebut untuk menyambut kedatangan satu keluarga yang mana merupakan keluarga dari Pak Sura, almarhum majikannya. Adik kandung Pak Sura datang kembali ke rumah tersebut bersama suami dan anak sulung perempuan mereka. Sudah lama sejak terakhir kali pada tahun 90-an mereka menginjakan kaki di tempat ini. Itu pun dalam rangka menjual aset-aset tanah milik Pak Sura. Dan kali ini pun mereka datang dengan tujuan yang serupa. Saya sangat heran, kenapa rumah dan tanah ini sangat susah untuk dijual. Ucap seorang perempuan berusia sekitar kepala 4, namun masih tampak energik dengan dandanan glamor khas ibu-ibu perkotaan. Pak Sarno, apa kabar? Ini kenalin anak saya Mira. Dulu waktu kita kesini dia masih dalam perut. Sapa hangat Pak Iwan. Ia tampak lebih ramah dari Bu Rita, istrinya tersebut. Mira, kenalin, ini Pak Sarno. Pak Sarno ini yang menjaga sekaligus merawat rumah sama kebun yang ada di sini. Gadis periang itu pun tersenyum, kemudian menyalami tangan Pak Sarno. Mereka pun menaiki 4 anak tangga lalu menuju ke pintu utama rumah. Pak Sarno pun merogoh dalam saku celana, meraih kunci pintu yang sudah setengah berkarat. Mari, Pak, Bu, silakan masuk. Pagi tadi sudah saya beres, kan? Kalimat Pak Sarno terhenti ketika melihat penampakan bagian dalam rumah yang sangat berantakan. Lantainya pun penuh dengan noda tanah.
debu, dan daun-daun kering yang sangat berserakan. Kedua bola mata Pak Sarno pun terbelalak. Dirinya seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat. Ya ampun, gimana sih Pak Sarno? Kok bisa rumah ini kotor banget? Maaf Bu, padahal sudah saya bersihkan tadi pagi, ujar Pak Sarno dengan gugup. Bapak sama Ibu tolong tunggu sebentar, biar saya bersihkan lagi. Pak Sarno pun menyadari kalau sekeras apapun dirinya membela diri, memberikan alasan kalau pagi tadi rumah itu telah benar-benar dia bersihkan bersama istrinya. Namun, keluarga Bu Rita pasti tidak akan percaya. Pak, rumah ini dirawat nggak sih? Dulu waktu saya datang ke sini, rumah ini pun kotor. Kan Bapak kita gaji buat jaga dan rawat rumah ini. Memang benar apa yang dikatakan Ibu Rita. Peristiwa seperti ini bukan kali pertama terjadi. Rumah ini selalu kotor lagi, meskipun sudah sering dibersihkan rutin 2 kali seminggu oleh Pak Sarno. Pak Sarno pun dengan sigap masuk ke dalam rumah. Ia pun membersihkan ulang seluruh bagian rumah. Sementara keluarga Bu Rita menunggu di halaman. Tiba di waktu sore menjelang maghrib, Mira tampak asyik berfoto-foto mengabadikan potret merah merona di antara hamparan hijau kebun teh. Mereka semua tenggelam dalam pesona alam ketinggian Jawa Barat. Langit pun kini berganti gelap dan hawa dingin pun seketika menusuk ke dalam tulang. Syukurnya rumah telah selesai dibersihkan. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah, membawa 2 buah koper berukuran sedang. Bu Rita dan Pak Iwan langsung membawa barang menuju kamar utama yang ada di lantai bawah. Sedangkan Mira tak langsung ke kamar atas yang telah disediakan untuknya. Dia mengitari ruang tamu, melihat foto-foto lama dan benda-benda antik milik omnya yang masih terpajang utuh di tempatnya. Termasuk pemutar piringan hitam yang menarik perhatian Mira. Entah apa yang dipikirkan olehnya. Seketika, Mira memutar musik dari piringan hitam tersebut. Terputar rekaman musik klasik yang dinyanyikan oleh almarhum Pak Sura. Dirinya memejamkan mata, menikmati alunan nada mendayu yang dinyanyikan oleh seorang amatir, namun tetap mampu memanjakan telinga. Pak Sarno yang semula terkejut dengan apa yang dilakukan Mira, akhirnya ia pun memilih untuk diam. Musik itu memang bagus bagi siapapun yang baru mendengarnya. Namun, bagi Pak Sarno yang mengetahui sejarahnya, lagu yang diputar oleh Mira berikut piringan hitam tersebut menyimpan aura magis yang membuat bulu kuduk berdiri tiap kali mendengarnya. Dan kurang lebih liriknya seperti ini. Aku berserah pasrah. Peluklah daku, menyatu bersama setiap irama yang memanggil. Diriku
sepenuhnya milikmu, wahai jiwa yang abadi. Putaran lagu itu pun tiba-tiba tersendat dan terus memutar ulang di bait lirik yang sama. Mira dan Pak Sarno pun saling menatap satu sama lain dengan bingung. Namun, terdengar derap langkah seseorang yang mulai mendekat. Kemudian, mematikan putaran piringan hitam tersebut. Rusak kok disetel. Celetuk Bu Rita, disusul Pak Iwan di belakangnya. Mereka pun mengajak Pak Sarno untuk duduk di meja makan. Lalu, menjelaskan maksud tujuan mereka secara rinci. Bahwasannya, maksud kedatangan mereka ke sini adalah untuk mencari surat-surat rumah dan surat sebidang kebun yang mana rencananya hendak mereka jual. Sudah tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan rumah ini. Keluarga Mas Sura semuanya sudah tinggal di Jakarta. Anaknya juga sudah berkeluarga. Dulu dia saya yang urus, jadi kami mau jual saja. Suasana pun menjadi hening. Tak sepatah kata pun dirasa pantas diucapkan oleh Pak Sarno yang menyadari bahwa dirinya tak memiliki hak apapun untuk bersuara. Meskipun dulu telah diamanatkan oleh Pak Sura kepada anaknya dan didengar juga oleh Pak Sarno bahwa rumah ini tidak boleh dijual sampai kapanpun. Amanat itu juga sudah disampaikan ke pihak keluarga. Di luar itu, selebihnya bukan lagi menjadi urusan Pak Sarno. Maaf Bu, apa anaknya Bapak sudah tahu juga kalau rumah ini mau dijual? Sudah berkali-kali dikasih tahu, anaknya ngeyel. Gak apa-apa, toh keluarga lain sudah setuju, dan hasilnya nanti juga dia dapat. Pak Sarno hanya mengangguk mendengar perkataan Bu Rita. Dan tak lama, dirinya pun hendak berpamitan pulang. Namun, ia langsung ditahan oleh Bu Rita. Mereka meminta Pak Sarno untuk menginap di rumah tersebut, untuk membantu mencari surat-surat sekaligus melayani kebutuhan mereka selama berada di rumah tersebut. Maklum saja, desa mereka cenderung berada di pelosok. Tidak ada warung, apalagi minimarket. Untuk membeli kebutuhan pokok, mereka harus menuruni jalan yang sangat curam. Dan jalanannya pun sangat minim lampu penerangan. Dan untuk sampai menuju ke jalan utama, jaraknya sekitar 30 km dari desa. Bagi masyarakat perkotaan tentu akan kesulitan beradaptasi dari kehidupan kota yang serba mudah. Dikarenakan saat itu Pak Sarno masih berstatus sebagai pekerja mereka, Pak Sarno pun tak bisa menolak permintaan majikannya. Pak Sarno pun mengiyakan permintaan Bu Rita yang menyuruhnya untuk menginap di rumah tersebut. Di sini Pak Sarno memilih untuk menempati kamar yang terpisah dari rumah utama. Singkat cerita, usai melakukan makan malam, Ibu Rita dan juga Pak Iwan
segera masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Guntur juga beberapa kali menunjukkan kerlap-kelitnya. Hawa dingin yang menyelisik masuk melalui sela-sela ventilasi rumah, membuat dinding terasa begitu lembab. Gorden jendela pun seketika tersingkap. Detik berikutnya, suara engsel jendela terbuka dengan sendirinya. Pak Sarno yang menyadari ia menghela napas panjang. Nampak jelas getir terlukis di wajahnya. Dan perlahan dia melangkah ke arah jendela. Dirinya pun melongo keluar jendela. Kedua bola matanya melihat sekitar, namun dia tak melihat apapun selain daun-daun pohon yang melambai di terpa angin. Dengan sigap, Pak Sarno menutup rapat jendela lalu segera menguncinya. Baru 4 langkah dia berbalik arah. Kaki-kaki Pak Sarno terhenti mematung ketika ekor matanya menangkap satu sosok berbadan besar dan berbalutkan kain putih, berdiri 2 langkah di belakangnya. Tubuhnya pun seketika gemetar. Ampun Tuan, saya hanya menjalankan tugas. Spontan Pak Sarno dengan suara bergetar, tanpa berani memalingkan badannya. Beberapa saat terpaku, Pak Sarno pun mengumpulkan sisa-sisa keberanian. Dirinya menarik nafas panjang, lalu perlahan membalikkan badannya. Dan akhirnya terhembus napas panjang pertanda lega ketika sosok yang ditangkap ekor matanya sudah tak lagi terlihat. Pak Sarno hanya melihat gorden jendela yang lagi-lagi tersingkap dengan sendirinya. Segera, Pak Sarno menutup kembali gorden tersebut. Namun kali ini ada yang berbeda dari raut wajah Pak Sarno. Tentunya bukan karena udara dingin, melainkan perasaan cemas yang bersumber dari kekhawatiran mendalam tentang hal buruk yang akan terjadi berikutnya. Siapa sangka, firasat Pak Sarno mengawali awal mula dari teror mengerikan secara beruntun, sampai membuat satu dari mereka kesurupan. Menurut Pak Sarno, malam itu dia sangat marah.